Oke ya, video kali ini saya akan membahas ergonomi pengendara dan juga penumpang di Kiwe V250 FI ini tahun 2022. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah mereview secara desain detail motor ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba posisi berkendara dan juga penumpang di motor ini bagaimana sih. Sebagai informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana dengan postur saya ketika menaiki motor ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama yang saya rasakan itu joknya cukup rendah, 720 mm. Jadi untuk saya nggak napas sempurna sih, tapi bisa menggapai tanah dengan baik. Ini posisi saya paling maju ya. Nah, ya hampir napak sempurna lah kalau maju paling depan. Tapi kan kurang nyaman ya, paling enak agak segini. Nah, ini dikarenakan karena joknya itu yang bagian depan cukup lebar, jadi otomatis kaki saya itu lebih mengangkang ya. Jadi kaki saya itu lebih jinjit juga, meskipun dengan tinggi jok yang cukup rendah. Kemudian untuk joknya sendiri yang saya rasakan ini lega banget. Dimensinya itu sangat memadai untuk pantat saya. Kalau kalian lebih besar dari saya sih mungkin akan nyaman juga seperti yang saya rasakan. Karena ini masih ada sisa loh. Apalagi di bagian bawah atau di bagian belakangnya ini diberi semacam sandaran. Jadi joknya itu naik gitu ya. Jadi bisa untuk bersandar pantat kita. Dan untuk kulit joknya nggak terlalu licin, karena ada motifnya juga ya, dan busanya juga tebal serta empuk, enak banget diduduki. Ini kalau pakai jarak jauh sih pasti akan sangat nyaman. Nah, untuk bagian sini sih rasanya emang besar karena tangkinya ini kan juga besar ya, 20 liter. Jadi rasanya itu apa ya, wah gitu, gede banget itu. Nah, kemudian untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini ya. Nah, ini jujur ketika saya lihat gambar sih kayaknya ini terlalu jauh, tapi ternyata setelah saya coba seperti ini nggak terlalu jauh sih. Memang tangan saya lurus, tapi ini lumayan dekat, jadi badan saya itu nggak tegak sempurna tapi cukup tegak. Dengan stangnya juga lebar sekali. Ini sih kalau di kemacetan, kalau kalian nggak terbiasa harus lebih bersabar ya. Kecuali kalau kalian sudah terbiasa dan paham cara mengendalikan motor ini, pasti akan oke-oke aja sih. Kemudian dari hand gripnya ini rasanya juga klasik sekali. Dia nggak ada timbul-timbul atau semacamnya, hanya ada lubang bulat kecil-kecil gitu ya. Nah, untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini ya. Nah, ini posisinya santai sekali. Nggak terlalu selonjor sih sebenarnya, tapi lumayan. Dan karena full stepnya ini pakai model bulat, jadi seperti kurang menopang dengan baik gitu loh ke bagian kaki. Jadi kalau misalnya kaki kita seperti ini, itu mudah seperti ini, mudah bergeser. Lebih enak sih kalau posisinya seperti ini. Jadi bagian tumit yang memijak bagian full stepnya. Kalau seperti ini dia nggak mudah untuk turun ke bawah seperti ini. Nah, untuk tuas personelnya seperti ini ya. Ini juga lumayan enak sih yang saya rasakan. Dan karena di bagian tangki ini ada cekungan, jadi lumayan bisa menopang paha saya lebih baik sih. Dan lutut juga nggak terganggu dengan tekukan tangki yang semakin ke depan ini semakin besar. Kalau yang kiri ini sama, cuman lebih enak untuk tuas remnya itu lebih lega. Tapi karena di samping kanan ini ada box air filter, jadi dikit terganggu sih bagian betis saya. Untungnya ini bukan knalpot, jadi nggak terasa panas. Kemudian untuk suspensi yang depan ini rasanya kaku ya, khas suspensi upside down. Tuh, rasanya itu kaku sekali. Nanti saya akan coba impresi berkendaranya aja ya, biar tahu karakter sesungguhnya suspensi depan motor ini. Untuk suspensi belakang ini empuk sih untuk bawaan pabrik ya, karena ini setelannya menurut saya lumayan empuk.
Dan karena ini bisa di setel, bisa kita sesuaikan dengan berat badan kita sih. Kalau kita lebih berat, bisa kita lebih keraskan. Kalau kita lebih ringan, bisa diempukkan lagi. Jadi seperti itu. Dan untuk motornya sendiri ya, ini beratnya 171 kg. Ya umum sih untuk motor kelas 250 cc, apalagi 2 silinder ya. Karena di motor sport itu pun juga nggak jauh beda dengan berat motor ini. Emang sih rasanya kalau kita naiki seperti ini, kesan pertamanya itu berat. Tapi lama-lama enak juga sih motor ini. Cukup mudah dikendalikan. Nah setelah ini saya akan mengajak istri saya untuk mencoba duduk di depan kalau dia berani, dan juga akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah oke ya, sekarang saya bersama dengan istri saya. Kali ini konten bersama dengan istri ya, karena istri juga suka dengan motor ini, makanya sekalian deh saya bikinin konten juga. Nah istri saya akan mencoba duduk di depan dan juga duduk di belakang sebagai penumpang ya, bagaimana ergonominya. Dan sebagai informasi, tingginya 155 cm dengan berat 60 kg. Nah seperti apa ergonominya? Yuk naik. Nah pertama kita lihat dulu ya dari jangkauan kakinya ke tanah. Ini nampak atau sedikit jinjit? Nampak. Nampak ya? Iya. Ini karena Sepatunya juga agak tebal soalnya. gimana, enak ya? Terus untuk berat motornya sendiri gimana? Nggak kerasa sih, kayak nyaman-nyaman aja, nggak kerasa berat. Oh gitu. Terus kemudian untuk stangnya atau setirnya ini kan lebar banget ya, Iya. besar. Rasanya gimana? Malah nyaman menurutku. Oh gitu. Nggak gampang capek. Ini karena stangnya itu lebar, Iya. terus agak mundur ya. Iya, Jadi tangannya nggak terlalu jauh. bener sekali. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk joknya sendiri gimana? Busanya, kulitnya itu gimana? Empuk. Empuk ya? Iya. Nggak licin? Enggak. Nggak licin sama sekali? Nggak. Oke. Lebar juga? Iya. Oh, terus untuk posisi kaki naik ke full step gimana? Cukup nyaman. Tapi butuh pembiasaan nggak kira-kira? Butuh sih. Butuh kalau pengemudi yang belum terbiasa mungkin butuh. Untuk tangkinya sendiri kerasa besar atau biasa aja? Besar. Tapi yang bagian sini enggak ya? Ini menurutku enggak sih. Cuma yang di depan aja. Oke. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau dipakai jalan sendiri berani apa enggak? Berani sih. Berani ya? Berani. Oh. Ya nanti kita tantang aja ya. Next time aja. Next time. Oke, kayaknya itu aja sih ya. Nah sekarang istri saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, dan saya akan duduk di depan sebagai pengendara. Bagaimana ergonominya ketika dipakai berboncengan? Yuk. Kesan pertama aku naik ini nyaman banget. Nggak terlalu kayak misalnya kan kayak R15 dan lain-lain kan, misal kita mau naik kan harus banjik dulu kan. Apalagi kalau yang BB-nya agak berat, jadi kayak sulit gitu menahan berat tubuh sendiri. Kalau ini enak, nyaman. Untuk tinggi 155 itu is affordable lah. Oh, jadi seperti itu. Joknya sendiri kekecilan atau pas sih? Untuk joknya pas sih menurut aku. Nggak kerasa sempit atau gimana Enggak, gitu? enggak terasa. Terus kan di belakangnya ada senderannya. Itu membantu banget nggak? Membantu sih. Tapi kalau misal kita bawa tas gimana? Kita bawa tas ya otomatis tasnya itu yang di bagian bawah harus ditaruh di belakangnya itu. Oh yang ini, yang di merah ini ya. Jadi tetap kita pakai, tapi nanti pas waktu duduk itu tasnya taruh agak belakang, jadi dapat gitu. belakangnya. Jadi gitu sih. Oke. Tapi kan di sini ada side bag ini ya. Nah ini aksesoris yang dibeli oleh Mas Aldi secara terpisah. Ini berguna kalau misalnya kita bawa mantel, apalagi kan masih musim hujan ya. Wah itu berguna banget ya adanya ini, karena
pasti yang kita bawa itu mantel ya, yang pasti. Pasti. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, apalagi motor ini kan nggak punya bagasi, makanya dipasangkan ini supaya bisa menaruh mantel. Dan kita nggak perlu bawa kemana-mana ya, misalnya ke mall atau kemana gitu kan. Iya. Jadi cukup taruh di sini. Jadi seperti itu. Terus untuk busanya sendiri empuk nggak? Sama dengan yang depan apa lebih empuk? Lebih empuk yang di depan sih, kan pengemudi. Tapi menurutku sih pas lah. Masih tergolong nyaman ya. Nyaman. Oke. Kemudian tadi kan kita bawa berkendara ya waktu kesini sebelum buat konten itu, kerasa suspensinya nggak nyaman atau kaku gitu? Nyaman banget. Nyaman banget. Nah ini untuk setelan bawaan pabrik itu udah nyaman banget. Tapi kalau misalnya kurang keras atau kurang empuk bisa kalian setel lagi sih di bagian belakangnya ini, shock breakernya. Kalau depan ini fix, jadi nggak bisa dirubah sama sekali. Terus jarak ke pengendara gimana? Nggak terlalu jauh juga sih. Masih enak ya, nggak terlalu dempet, mepet sekali nggak sih. Terus untuk kakinya? Kakinya juga pas. Push-stepnya kan ini modelnya bulat. Itu nyaman nggak? Nyaman sih, soalnya ini push-stepnya agak lebih panjang gitu loh. Biasanya kan cuma pendek kan, jadi kayak gampang meleseti lah. Kalau ini enggak, soalnya bahannya juga dari karet, bukan besi. Besinya dalamnya sih, tapi dilapisi lagi dengan karet. Oh ini asli dari bawaannya atau gimana? Bawaan. Oh bawaan. Gitu, lumayan nyaman sih ya, karena ada karetnya anti selip lah. Oke, jadi meskipun dipakai jarak jauh, oke ya? Oke. Jadi seperti itu. Terus apa lagi yang dirasakan? Naik turunnya gimana tadi? Nyaman, nggak begitu tinggi. Oke. Bisa. Jadi bisa kalian lihat ya, kalau dipakai berboncengan itu seperti ini posisinya. Kalau misalnya dipakai untuk kencan, kira-kira cocok nggak? Cocok sih. Daripada naik motor sport ya. Kalau motor sport mungkin sekali oke, tapi kalau seterusnya nggak mau ya. Capek. Trauma pakai R15 ya. Trauma banget. Nah jadi seperti itu ya buat kalian yang mau pacaran atau kencan, pengen yang lebih nyaman dan lebih kece, gak kalah keren dengan motor sport, ini bisa jadi solusi buat kalian. Nah oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Kiwe V250 Fi ini. Jadi untuk postur saya atau monitor saya, jika kalian yang mungkin kurang lebih seperti saya atau istri saya itu ya, bisa kalian perkirakan lah kira-kira seperti ini posisi duduknya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.